Ketika perkataan orang mengecewakan Anda jangan kecewa, tapi Anda membuktikan bahwa perkataannya tidak benar. Lewat apa? Yesus adalah jawaban. Ada sebuah quotes yang saya buat berkata, jika rasa kecewa adalah racun, rasa syukur adalah obat penawar yang paling santun. Rasa kecewa itu timbul dari mana? Seringkali itu yang banyak orang pilih, padahal sesuatu yang merupakan racun yang membunuh aktivitas atau kehidupan seseorang, membunuh masa depannya, membunuh akan kebahagiaannya. Saudara, jangan pernah memasukkan kecewa di dalam hatimu. Apa yang membuat kita kecewa? Bisakah keadaan membuat kita kecewa? Bisakah orang membuat kita kecewa? Bisakah sekeliling kita membuat kecewa? Bahkan seringkali kecewa itu bisa datang dari orang-orang sekitar kita. Tapi pesan saya adalah, pilihlah untuk jangan kecewa. Karena kecewa itu adalah racun. Maukah saudara untuk minum racun? Pasti nggak mau. Tapi seringkali kita nggak paham bahwa kecewa itu begitu membunuhnya seseorang. Bahkan ada banyak orang yang kecewa mengakhiri hidupnya dengan tindakan-tindakan yang konyol. Bunuh diri, marah sampai berlebihan, bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, atau bahkan dia bisa melakukan hal-hal yang berakibat sangat buruk terhadap orang banyak. Kenapa? Karena kekecewaan. Saya pernah mendapatkan sebuah cerita. Ada seorang yang kecewa baru-baru ini, kita tahu di sebuah negara di luar negeri, karena dia kecewa dengan dia lahir di sebuah yayasan, dia kecewa dengan orang, sehingga kemudian akhirnya dia membunuh orang lain, dia membunuh presidennya karena atas dasar kecewa. Padahal harusnya dia tidak memilih untuk kecewa. Kenapa? Karena sudut pandang yang negatif yang membuat dia kecewa. Nah, kecewa ini berbahaya sekali. Bagaimana kita akan melawan kecewa itu? Penting untuk saudara pahami akan hal ini. Dan di awal kita akan melihat ternyata kecewa itu di banyak orang merasakan bahwa itu wajar. Apakah benar wajar? Ataukah justru sebaliknya itu nggak wajar? Ataukah mengutarakan kekecewaan itu adalah hal yang membahagiakan hidupnya? Karena dia merasa bahwa ya wajar untuk saya melakukan itu, wajar untuk kalau saya meresponi karena saya kecewa. Ada firman Tuhan yang berkata, Markus 10 ayat 22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ternyata ada banyak orang pun menyikapi perkataan Tuhan dengan kecewa. Kenapa? Tidak seperti yang dia harapkan, tidak seperti yang dia pikirkan. Pentingnya untuk Anda menyamakan pemikiran seperti yang dikatakan firman. Oleh sebab itu penting sekali firman Tuhan, saudara. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita belajar untuk memasukkan firman dalam hidup kita. Dan kita mau sepakat nih sama-sama bahwa firman Tuhan jadi pedoman kita. Amin. Amin. Bukan pendapat orang, bukan opini orang, bukan pula dari pengalaman kita. Karena pengalaman pun tetap terbatas, tapi kita mau berkata firman Tuhan itu adalah yang terbaik. Dari cerita ini adalah seorang pemuda yang kaya dan dia sudah melakukan banyak hal, tapi berujung Tuhan berkata kepada dia, kalau engkau mengasihi aku, berikanlah hartamu. Dan dia menjadi kecewa. Sebenarnya orang ketika memberikan sesuatu kepada Tuhan, pastilah dia tidak pernah kehilangan hal itu. Yakinlah saudara. Kenapa? Karena ada campur tangan Tuhan tetap di sana. Tapi dia punya persepsi yang berbeda tentang mengikut Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengujinya akan hal itu. Nah,
Mari lihat dari setiap ujian maksud dan rencana Tuhan. Karena ini seringkali kita menganggap bahwa ujian itu bukan bagian daripada rencana Tuhan. Kita pengen kuat, tapi kita tidak pengen diuji. Bagaimana Anda kuat? Kita pengen berhasil, tapi kita tidak pengen untuk berusaha. Kita tidak pengen untuk maju. Kita tidak pengen untuk mencoba hal-hal yang baru. Kita tidak pengen bertekun terhadap sesuatu, tapi kita pengen berhasil. Baru ngadapi sedikit saja masalah, dia udah kecewa. Aduh, saya kecewa. Kenapa? Karena itu tidak seperti yang saya pikirkan. Ternyata orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang tidak mengizinkan kecewa di dalam hatinya. Buang jauh saudara. Karena itu mematikan setiap langkahmu. Anda harus punya hati bersyukur. Dan hatimu ada obatnya, anti kecewa. Anti kecewa. Dengan rasa syukur, saudara, itu adalah obat yang Anda dapatkan setiap hari. Bagaimana saya punya rasa syukur? Anda harus melihat sisi-sisi pandang yang baik. Ketika perkataan orang mengecewakan Anda jangan kecewa, tapi Anda membuktikan bahwa perkataannya tidak benar. Lewat apa? Respon Anda, tindakan Anda. Harusnya orang itu bukannya membunuh presiden. Kalau dalam pandangan saya, justru dia harus apa? Dia mau menjadi presiden yang tidak seperti orang itu. Wah, itu yang harus. Daripada Anda mengoreksi pemimpinmu, Anda lebih baik menjadi pemimpin yang lebih baik dari dia. Amin, saudara. Itu orang yang tidak membuat kecewa. Kalau Anda kemudian di dalam keluarga, engkau merasa engkau tidak dihargai, buktikan bahwa Anda adalah orang yang bisa dihargai. Dan hasilnya, engkau harus menjadi orang yang berhasil. Tapi kalau engkau kecewa, engkau tidak akan bisa membuktikan itu. Karena apa? Yang terus terjadi adalah kepahitan demi kepahitan. Yeremia 14 ayat 4. Pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa, menyelubungi kepala mereka. Nah, pembacaan ini berbicara tentang kecewanya petani-petani. Kenapa tidak turun hujan? Saudara, kenapa kita nggak belajar untuk mengantisipasi? Kita tahu pasti ada musim hujan, ada musim kemarau. Tapi bagaimana bukan hanya musim hujan kita panen, tapi waktu musim kemarau pun kita tetap bisa memanen padi. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan keadaan. Tapi Anda harus punya hikmat. Sehingga di setiap musim hidupmu, engkau tetap produktif. Mau musim kemarau, mau musim dingin, mau musim hujan. Kenapa? Karena engkau sudah preparing untuk memasuki musim itu. Ketahuilah saudara, bahwa jangan hentikan anugerah keselamatan saudara dengan kecewa. Apa yang kita sudah terima, saudara, jangan buat engkau tawar hati ketika engkau mengiring Tuhan. Sebab racun yang mematikan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan adalah kekecewaan. Jangan biarkan kecewa, tapi izinkan Tuhan yang menjadi pengharapanmu. Dan engkau akan lihat bahwa apa yang kau harapkan itu terjadi. Karena itu iman saudara. Pernah terjadi di Dua Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ini bicara tentang nabi-nabi mengikuti Elia saudara. 50 orang dari rombongan nabi-nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia akan terangkat dan Elia akan memberikan jubahnya. Tentu semua murid-murid, nabi-nabi yang lain, anak-anak rohani Elia pergi menantikan untuk mendapatkan berkat itu. Yaitu warisan jubah yang Elia akan turunkan. Karena semua orang tahu. Nah, tetapi ada banyak murid yang hanya mengikuti, tapi hanya memandang dari jauh. Dan ditulis ada 50 orang rombongan nabi.
Dia tidak mengejar pengurapan dari Allah seperti Elisa. Dia tidak punya passion, punya keinginan, tekad yang kuat, totalitas. Sehingga nampak bahwa benar-benar dia sungguh-sungguh ingin berhasil. Saudara, Elisa berbeda. Dia seberangi sungai Yordan dikala orang lain tidak menyeberanginya. Dia mengikuti Elia dan dia percaya kepada Elia. Saudara, dan hasilnya yang menerima 2 bagian roh daripada Elia adalah siapa? Elisa. 50 orang itu hanya melihat dari jauh. Dan kemudian ketika Elisa pulang, dia memukul sungai Yordan itu dengan jubah yang didapat dari Elia. Dan firman Tuhan berkata, Elisa juga membelah sungai Yordan itu dan berjalan di tengah-tengah. Saudara, firman Tuhan menuliskan bahwa Elisa membuat mujizat, dipakai Tuhan luar biasa, 2 kali lipat dibanding Elia gurunya. Wow. Hari ini kalau Anda jadi anak-anak rohani dari hamba Tuhan, saudara, jangan pernah izinkan kecewa di hatimu. Karena kalau itu terjadi, engkau akan berhenti di satu saat. Kalau Anda di dalam pekerjaanmu, jangan izinkan kecewa. Karena engkau akan berhenti untuk belajar. Dan engkau menghabiskan banyak waktu tanpa sebuah prestasi, tanpa sebuah perkembangan. Jangan izinkan kecewa itu. Sekalipun ada banyak alasan untuk kau kecewa. Tapi pilihlah untuk tidak kecewa seperti Elisa. Dan engkau selalu mau bersepakat, kau selalu mau menjalaninya, dan kau terima berkat dan dipakai Tuhan lebih. Lukas 7 ayat 23 dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jangan pernah menjadi kecewa. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Loh, yang ngomong ini Tuhan. Berarti ada banyak kemungkinan untuk orang kecewa. Karena apa? Asumsi yang salah dari orang. Pilihlah untuk tidak menjadi kecewa. Karena engkau tidak pernah berasumsi buruk terhadap Tuhan. Berasumsi negatif. Jangan pernah kecewa. Karena ujung kecewa orang bisa menolak Tuhan. Oleh sebab itu ada begitu banyak orang ternyata salah berasumsi. Asumsi negatif untuk ikut Tuhan. Dan akhirnya apa saudara? Di tengah jalan dia tinggalkan Tuhan. Dia menjadi tidak percaya. Dia menjadi kecewa. Yang dulunya dia adalah orang pelayan Tuhan. Dan kemudian dia karena satu dan yang lain hal, dia meninggalkan Tuhan. Itu sungguh-sungguh membuat hidupnya tidak jadi berkat bagi banyak orang. Tapi saya percaya Anda semua yang nonton, Anda bukan orang yang seperti itu. Podcast ini adalah untuk membangun kita. Jangan biarkan kecewa itu di dalam hatimu, saudara. Ya, dan saya percaya bahwa itu menjadi bagian kita. Yeremia pasal 15 ayat 19. Firman Tuhan berkata, karena itu beginilah jawaban Tuhan. Jika engkau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Kembalilah, hai hamba-hambaku, hamba-hamba Tuhan, yang pernah melayani, yang pernah pergi. Hari ini panggilan Tuhan kepada saudara. Tuhan memanggil saudara untuk kembali melayani. Singkirkan rasa kecewa itu di hatimu. Karena itu bisa berakibat buruk atas hidup saudara. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah pandangan saudara. Dan itu hanya engkau yang bisa. Engkau yang harus jujur. Saya tiba-tiba merasa bahwa mungkin Tuhan bicara buat saudara. Dan hari ini Tuhan sedang membuka tangannya untuk kau kembali melayani. Tuhan sedang membuka tangannya dan dia mengampuni saudara. Pak, saya udah begitu buruk. Saya udah dulu banyak memperkatakan hal-hal yang buruk tentang pekerjaan Tuhan, tentang gereja, tentang hamba Tuhan. Saudara,
pertobatanmu, penyesalanmu, itu Tuhan tahu. Tapi itu tidak cukup. Caranya adalah balik untuk melayani. Balik untuk sungguh-sungguh. Balik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Tuhan membuka tangannya karena Tuhan memerlukan saudara. Tempatmu tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Saya ingin pesankan hari ini. Karena ada banyak orang berpikir bahwa tempatnya bisa digantikan oleh orang lain. Saudara, di dalam Tuhan, tempat saudara tidak pernah tergantikan oleh orang. Bahkan ada begitu banyak orang-orang yang saudara harusnya bangun. Yang menantikan uluran tangan saudara, menantikan pertolongan saudara, menantikan kehidupan saudara, perkataan saudara, menantikan waktu saudara. Dan mereka sedang menantikan itu. Karena itu adalah bagian saudara. Saudara bisa melihat tanggung jawab ini. Saudara bisa melihat tanggung jawab itu terhadap keluargamu. Ada banyak orang tua kemudian gagal karena dia memendam rasa kecewa. Dan dia gagal dalam mendidik anak-anaknya. Dan dia gagal menjadikan anak-anaknya orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Karena setiap hari mulutnya apa? Kecewa. Dan terus kecewa dan terus kecewa. Bagaimana anaknya akan mencintai Tuhan? Bagaimana istrinya akan mencintai Tuhan? Kalau dia sendiri tidak bisa melihat. Dan saudara, kapan anak dan istrinya akan mengalami sebuah terobosan? Dibalikan hatinya. Adalah ketika engkau sebagai orang tua berbalik hatimu dan engkau kembali pulih. Saya merasa Tuhan sedang membuka tangannya. Dia ingin merangkul Anda seperti anak yang bungsu yang dia dapatkan kembali. Dia ingin memulihkan saudara. Yuk, ambillah sebuah langkah. Datanglah kembali ke gereja. Percayalah bahwa memang mungkin tidak ada orang yang sempurna ya, karena kita manusia. Tapi yang berbeda hari ini adalah hatimu. Jangan pernah izinkan kecewa lagi di dalam hidup saudara. 1 Korintus 3 ayat 5-7. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Tidak ada satupun yang hebat di antara kita. Sebab yang membuat semua pelayan Tuhan adalah Tuhan sendiri yang memilihnya. Jadi bersyukurlah kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Podcast ini bukan hanya saya yang hebat. Semua bagian media, semua pendapat upah yang sama. Saudara, baik yang mengedit, baik yang mencetak, baik yang mengangkat. Ini yang dikatakan saudara. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Semuanya kita adalah orang-orang yang bertumbuh dan menghasilkan pekerjaan yang berdampak bagi banyak orang. Oleh sebab itu, mari lihat bahwa hidupmu itu berguna. Hidupmu berdampak. Hidupmu Saudara, hati saya tiba-tiba. Karena gini saudara, banyak orang menilai dirinya membandingkan dengan orang lain. Banyak orang berpikir, wah saya tidak sehebat dia. Dia lebih dikasihi daripada saya. Wah saya merasa tidak adil. Saudara, sehingga itu yang membuat pemikiran asumsi ini yang membuat dia down. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Bahwa Apolos dan Paulus sama-sama pelayan Tuhan. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menuai. Sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Sama-sama memberi masukan dan input. Mari lihat firman Tuhan. Berikutnya saudara. Saudara lihat bahwa apa yang saudara alami itu membangun saudara. Dan saudara lihat bahwa tidak ada perbedaan kan di antara semua. Oleh sebab itu, jangan izinkan kekecewaan itu di dalam hidupmu. Tapi bangunlah senantiasa dengan rasa syukur dan engkau akan
bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja Tuhan memberi tempat untuk Anda bisa berbuah di sana, bertumbuh di sana. Dan gereja Tuhan adalah tempat di mana engkau menemukan mentor-mentor rohani. Baik dalam pekerjaan Tuhan maupun dalam problem hidup saudara. Oleh sebab itu, teruslah mengucap syukur, dan itu obat yang luar biasa. Karena engkau akan terus menjadi berbuah dan sukses. Yesus adalah jawaban.